Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Nasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas soal P3K tentang kompetensi manajerial. Nah, sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita langsung ke soal ya. Soal pertama, apakah Anda bersikeras agar orang lain memberikan pemberian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Oke, di sini adalah kita ya, saya atau kawan-kawan diposisikan sebagai orang yang bersikeras memberikan tugas secara adil. Nah, konsepsi adil menurut kita itu seperti apa? Nah, ini ada di option A sampai E. Tentu dalam memberikan konsepsi keadilan itu harus di posisi yang jelas. Dalam hal ini, keadilan adalah sesuatu yang utama dan mutlak. Kenapa? Karena dalam suatu organisasi, dalam suatu pekerjaan, dalam suatu instansi manapun, keadilan itu mutlak dan utama dibutuhkan karena untuk menunjang nantinya hasil yang diharapkan, serta tentu adalah kerjasama yang baik. Jadi, prinsip keadilan itu perlu untuk diutamakan dan mutlak. Jadi jawabannya adalah yang B. Keadilan secara adil itu jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak ya. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara saya ungkapkan. Jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman saya untuk mengikuti pendapat saya. Ini adalah suatu kondisi di mana untuk mengetahui ya bagaimana kualitas diri kita. Tentu yang menjadi persoalan adalah dalam diskusi. Yang menjadi suatu bahasan atau topik ya. Kondisi di sini adalah suatu diskusi. Nah, bagaimana kita seharusnya? Jawaban terbaik adalah yang A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Mengapa? Yang option A ini menunjukkan adanya faktor leadership yang dimiliki oleh seseorang. Karena selalu aktif dan mengajak teman yang lain juga untuk aktif. Jadi bukan dirinya sendiri yang aktif, tapi juga bagaimana dia bisa mengajak atau merangkul kawan-kawannya juga untuk terlibat secara aktif. Nah, karakter seperti ini yang dibutuhkan oleh sebuah instansi. Sehingga jawabannya adalah yang A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Yang B kita lihat ya, misalkan sebagai perbandingan. Jika perlu bicara, saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. Ini lebih condong kepada orang yang pendengar yang baik, ya sehingga kurang. Kemudian yang C, saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. Ini juga kurang karena membutuhkan waktu ya. Jadi kurang bisa memompa semangatnya, hanya untuk dirinya sendiri juga. Yang D, saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya, kurang lebih sama dengan B. Yang E, saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman saya untuk mengikuti pendapat saya. Ini adalah suatu keegoisan. Jadi jelas prinsipnya dalam suatu kerjasama, dalam suatu diskusi dibutuhkan musyawarah mufakat. Ya, sehingga poin E ini salah. Soal berikutnya, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Yang ditanyakan di sini adalah tentang inisiatif dan berusaha mengejar prestasi kerja. Ingat ya kawan-kawan, inisiatif. Di mana option yang menunjukkan inisiatif?
Yang A, kita lihat, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke, ini bisa kita tahan ya. Yang B, terkadang jika saya pikirkan ide, saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. Ini jelas terkadang, jadi kita abaikan, tergantung keadaan dan kondisi saya, ini kita abaikan, karena konotasinya B dan C ini sudah negatif. Saya tidak pernah berinisiatif, apalagi ini juga negatif. Saya terkadang berinisiatif jika diperlukan, ini juga negatif. Jelas jawabannya yang A, selalu menunjukkan inisiatif. Nah, ini yang dibutuhkan juga oleh seorang pekerja ya, ataupun juga apalagi seorang pemimpin. Inisiatif itu penting untuk menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien, kemudian juga cepat selesai misalkan. Sehingga jawabannya adalah yang A, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E, mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Ini tipe-tipe soal HOTS nih, bisa menjebak ya. Jadi harus hati-hati kita mencermati kata demi kata. Oke. Kita lihat di sini adalah tujuan untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya. Berarti kita posisinya adalah sebagai seorang pemimpin atau leader. Di mana di sini yang menunjukkan seorang pemimpin, ya. Apakah yang A tidak mempermasalahkan, ini jelas bukan seorang pemimpin. Karena harusnya seorang pemimpin bisa untuk memanage dengan baik suatu instansi yang dipimpinnya. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini sama dengan yang C kurang lebihnya, situasional. Ini tidak baik dalam suatu pekerjaan, sehingga bukan. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ini bisa. E, mengajak orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan baik, ini juga bisa. Kita lihat yang D, yang di sini kan yang ditanyakan adalah untuk mencapai tujuan kelompok yang ditetapkan ya. Yang ditetapkan. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita akan menjawab yang E, mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Ini kan bagus ya, mengajak. Tapi kurang. Mengapa? Yang D itu menstimulasi. Menstimulasi itu bisa menjadi teladan. Artinya dianya sudah baik, kemudian meminta kawan-kawannya untuk juga bekerja dengan baik. Sehingga jawabannya adalah yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal berikutnya, dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melakukan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut, ya, ini ada kebijakan pendanaan ya yang minim. Bagaimana sikap kita? A, menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B, menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C, menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E, menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Oke, ini jawabannya adalah yang D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Mengapa? Karena di sini adalah suatu kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit itu harus diselesaikan secara bersama-sama, kelompok ya, atau dengan kata lain adalah teamwork. Yang D ini paling jelas menunjukkan adanya teamwork. Kita diberikan tugas oleh atasan, tapi juga bisa menjadi seorang leader dengan menerima tugas tersebut, itu menunjukkan bahwa kita siap dan bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang SN, dalam hal ini adalah P3K ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kalau yang menolak itu jelas bukan. Kemudian menerima tugas dengan berbagai syarat, ini juga
kurang dapat dipenuhi, kemudian yang C menolak jelas, salah, kemudian menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri, ini juga bukan suatu hal yang dibenarkan. Sehingga jawabannya ini adalah yang D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Alternatif tentu berkaitan dengan ini ya, adanya raik budget polisi, dana yang terbatas tadi. Nomor 6 ya. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Prosedur kerja, yang namanya prosedur kerja, itu harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin, tentu dengan melakukan inovasi. Maka ini jelas jawabannya adalah yang E, melakukan inovasi secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan itu artinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Di option yang lain ada juga yang C ya, menerapkan prosedur agar tidak ketinggalan zaman. Hanya jawaban E ini paling detail ya mengemukakannya, sehingga jawabannya adalah yang E. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan tugas yang sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual dan bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Di sini orang yang kreatif yang ditanyakan. Yang A itu termasuk orang yang cerdas menyelesaikan tugas yang sulit dalam waktu yang singkat. Itu cerdas dan ulet ya, gigih. Yang B senang menghasilkan karya intelektual. Menghasilkan karya itu adalah orang yang kreatif. Bahkan di sini dikatakan intelektual dan bermanfaat. Tentu ini sudah menunjukkan orang yang kreatif, sehingga jawabannya yang B. Bagaimana dengan yang lain? Yang C memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Ini kurang bagus ya, karena orang yang kontroversial itu pasti memiliki pro dan kontra. Dalam hal ini adalah menghasilkan perdebatan, sehingga kurang atau sesuatu yang kurang bagus lah ya. Yang D mempunyai ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ini lebih kepada inovasi. Yang E senang menghasilkan karya baru, ini kreatif juga, hanya kurang hal lainnya, hanya sekedar kreatif saja. Jadi yang diminta itu kreatif yang bagaimana? Yang B itu sudah menunjukkan karya yang intelektual dan tentunya bermanfaat. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal 8. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti yang dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ini kondisinya ada vendor yang melaporkan bahwa proyeknya tidak tepat waktu. Maka yang harus kita lakukan yang mana? Yang A itu minta bukti yang dilaporkan kepada atasan ini kurang tepat. Ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Yang B meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kan vendornya sudah melaporkan bahwa pekerjaan tidak tepat waktu. Ya, sehingga salah. Yang C meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Ini juga kurang tepat. Ya, mengapa? Karena di sini kita lihat bahwa vendor ini sudah tidak mencapai target tepat waktu, sehingga solusinya juga susah. Karena bagaimanapun juga yang menjadi permasalahan di sini adalah atau yang menjadi tugas di sini adalah tugas yang tepat waktu. Tapi di sini sudah tidak tepat waktu, sehingga solusinya susah. Ya, karena satu-satunya jalan adalah tepat waktu, sehingga C ini kurang tepat. Yang D minta bukti yang lengkap untuk
untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik, ini yang paling bagus. Karena ini termasuk dalam problem solving, menyelesaikan masalah. Kita melaporkan kepada atasan dengan beberapa bukti yang valid, lengkap, bahwa vendor ini kurang baik. Nantinya bagaimana atasan yang menyelesaikannya? Sehingga jawabannya adalah yang D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Ingat ya, kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Kalau di sini ada dikatakan usia mereka ini jauh lebih tua, berarti senior ya. Orang yang senior barangkali kalau kita komparasikan dengan usia dan zaman hari ini, maka dimungkinkan orang-orang ini masih belum menggunakan sesuatu yang dikatakan teknologi lah ya. Oke, kita langsung ke option. A, memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B, mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C, mengambil alih tanggung jawab tim secara tanggung jawab. D, menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasinya secara rutin. Oke, yang A ini tidak mungkin karena kita memaksa anggota untuk mengikuti kehendak kita. Sementara kita tahu bahwa usia mereka ini jauh lebih tua. Sehingga nanti tidak akan sinkron. Apalagi kita memutuskannya secara sendiri. Tidak ada evaluasi, itu sesuatu yang salah. Kemudian B, mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Ini bisa jadi, tapi kita lihat dulu yang lain ya. C, mengambil alih tanggung jawab tim secara tanggung jawab. Ini kan sudah jelas bahwa kita dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Jadi jawaban C ini tidak menjawab sebenarnya karena ya itu sudah dikatakan di soal. Yang D, menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Ini juga keliru karena yang menjadi masalah adalah kemampuan orang lain. Ya, ini salah. Yang E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama. Nah, ini jawaban yang terbaik. Karena di samping mendiskusikan hambatan juga mencari solusi bersama. Jadi solusinya bukan hanya yang disampaikan oleh kita, tapi berdasarkan hasil musyawarah tadi. Dan juga dilakukan evaluasi secara rutin. Ini yang paling lengkap dibandingkan jawaban yang B. Karena yang B itu hanya mendorong untuk berubah saja. Di sana tidak ada faktor leadership yang kuat. Yang E ini sangat bagus. Jadi jawabannya yang E, ya, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Soal terakhir, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A, bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C, melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D, meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E, meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Di sini ada kata klien. Klien itu adalah mitra ya. Orang yang menjalin kerjasama dengan kita. Tentu yang diharapkan adalah win-win solution. Atau kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Option A ini tidak menguntungkan kedua belah pihak karena hanya menguntungkan klien saja. Sementara di sini di satu sisi kita juga mendapatkan klien yang kritis sehingga A ini kurang bisa menghasilkan suatu kerjasama yang baik di antara keduanya. B, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Ini telah memenuhi konsep win-win solution dalam kerjasama sehingga jawaban ini adalah jawaban yang tepat. Ya. Yang C kita lihat melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan ini kurang. Kenapa? Karena kita justru melaporkan kepada atasan. Sedangkan di sini adalah kita mendapat klien berarti kan harus segera di follow up ya. Yang D, meminta atasan untuk menambah pegawai. Ini juga yang tadi tidak menghasilkan win-win solution. Sama juga dengan yang option E. Jadi jelas jawaban B ini jawaban yang paling benar
bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk share, like, komen, dan subscribe video ini. Ya, semoga kawan-kawan yang sudah melakukan subscribe bisa lolos tes P3K tahun ini. Juga kawan-kawan yang sengaja ya ingin belum memiliki pilihan apakah PNS atau P3K juga mendapatkan pilihan terbaik yang nantinya tentu bisa lolos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.